tanggal berapa sih indeks itu akan naik. Ketika lagi COVID kemarin, Yes. 24 Maret 2020. Sebenarnya itu konsumsi harian di Club Academy. Tapi ya saya merasa bahwa masyarakat harus tahu lah dan benar-benar exactly turun. Wah, masyarakat teriak, wah ini luar biasa segala macam. Kalau kita biasa dengan price support resistance, maka kita harus biasa dengan time support resistance. Pertanyaannya adalah, oke, gue udah beli sahamnya bagus, kapan nyampe target price? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Financial astrology itu gue yang terakhir. When to buy. Personally, I don't believe in this. Dia langsung frankly speaking begitu di email. Tapi gue mesti akuin scientifically proven. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kevas Evander. Di video kali ini kita akan ngomongin suatu hal yang topiknya seru banget, yaitu tentang financial astrology. Nah, pasti teman-teman banyak sekali yang penasaran financial astrology itu hubungannya sama stock market tuh gimana sih? Nah, kali ini saya udah ngedatengin satu narasumber yang kredibel banget, dan beliau juga sudah memiliki jam terbang yang sangat lama di dalam capital market. Dan hari ini kita akan membahas nih tadi, financial astrology. Dia adalah founder dari Astronaci International, yaitu ada Bapak Gema Guyardi. Halo Pak, apa kabar? Halo, luar biasa. Pertama-tama thank you banget Pak atas waktunya ya, udah mau sempetin untuk sharing-sharing di channel saya. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat kepikiran nih untuk pingin kasih edukasi ke teman-teman semua tentang financial astrology. Awalnya itu saya lihat bahwa banyak sekali cara-cara untuk making money di market gitu ya. Karena kan kita masuk capital market tujuannya making money. Nah, waktu saya pelajarin terus ada yang sedikit mengusik hati saya tentang financial astrology ini nih. Ya, dan Bapak kan cukup banyak mempopulerkan tentang hal ini ya di lewat Astronaci. Tapi sebelum kita bahas tentang financial astrology, boleh nggak mungkin Pak Gema sharing dulu nih pengalaman Bapak pertama kali gimana sih ceritanya bisa tahu capital market? So rich people, saya Gema Guyardi, senang sekali kita hari ini ngobrol. Saya mulai trading itu 2007 ya. Jadi 2006 saya mulai ngelihat market. Dan itu karena tante saya udah duluan investasi. Waktu itu kakak sepupu saya sudah menjadi analis di, kalau dulu di UBS. Ya, terus habis itu dia ke Macquarie kalau tidak salah. Dan dia CFA. Jadi saya melihat nih orang ngapain sih gitu ya, analisa saham. Terus saya lihat tante saya suka ke sekuritas. Zaman tahun 2006 belum ada online trading waktu itu. Terus saya lihat dari koran, itu kan di Kompas dulu ada selalu di halaman tengah ya kalau nggak salah harga penutupan saham. Wah, ini kayaknya asik banget nih. Terus baru mulai tahun 2007 itu ada online trading yang sangat dikenal waktu itu dari e-trading ya. Terus saya mulai belajar investasi. Tahun dulu itu nggak ada orang-orang kayak kita, content creator, itu dulu training saham pun sangat jarang sekali. Tidak ada orang yang mau ngajarin. Bahkan dulu handphone saya itu masih Nokia 9210 communicator tuh yang tebel itu ya. Jadi internet pun kan susah zaman dulu ya, nggak kayak sekarang. Dulu GPRS aja udah keren. Nah, sangat terbatas. Akhirnya saya beli buku dari luar negeri. Saya mulai belajar. Saya beli saham pertama itu 4 Oktober 2007. Sampai ingat tanggalnya ya? Saya ingat, karena waktu itu saya beli saham Bank Capital pertama kali IPO dengan asumsi gue bisa untung gitu. Karena saya sebelumnya kan saya bisnis di dunia perikanan. Saya pernah jadi calo tiket, jualan kue di pinggir jalan, ya, pengamen. Saya main piano dari hotel ke hotel gitu. Jadi uang yang selama dari SMA saya kumpulin, saya MC, saya pemain sulap, itu saya kumpulin semua. Akhirnya saya investasikan di pasar modal. Dan ternyata begitu beli Bank Capital, jebol harganya kan. Karena itu 2007 ya? 2007. Berarti mau 2008. Belum krisis itu bahkan. Itu memang saya salah beli saham, saya nggak ngerti apa-apa. Saya pikir, ini baru IPO gitu kan kesannya. Sama lah, saya bisa mengerti kaum milenial sekarang kalau ngeliat saham IPO, maka bergejolak hatinya. Karena bisa digoreng naik harganya. Ternyata saya beli waktu itu harga 250 kalau nggak salah IPO. Silakan dicek nanti harganya 2007 Bank Capital itu turun sampai 15%, 30%. Waduh, berantakan. Padahal itu cuma pakai uang 30 juta kalau tidak salah. Ya itu deg-degan lah gimana rasanya. Akhirnya loss, terus kemudian mulai coba. Nah, Maret 2008 saya mulai tercerahkan. Di mana Maret 2008 itu saya mulai membaca literasi yang benar. Jadi tentang basic technical analysis dari Martin Pring, ya Technical Analysis Explained 4th edition. Ya syukur-syukur sekarang Martin Pring jadi teman gitu. Kita kan saya MFTA, terus kemudian kita tiap tahun
di International Federation Technical Analysis kita kumpul ya under Asosiasi Analis Technical Indonesia kalau di Indonesia itu. Tahun 2018 saya jadi pembicara mewakili Indonesia, 2020 nanti saya diundang lagi khusus untuk bicara juga. Jadi kita build relation dan saya ngomong sama Pring, I'm really thankful karena buku lu ini yang membuat saya tuh mengerti tentang how the market reaction works gitu. Nah, jadi itulah awal mulanya Maret 2008 lalu saya dirikan company yang namanya Stocks for Living. Oke. Ya, itu awalnya. Astronaci belum ada waktu itu Stocks for Living, terus kemudian saya terinspirasi dari Alexander Elder, saya baca bukunya. Ini buku semua nih di lemari. Ya, wow. Jadi saya Banyak memang hobi baca ya. Jadi buku trading itu ada 4 rows, mungkin ada ratusan saya punya buku trading dan kesimpulannya dari semua itu adalah saya udah ketemu benang merahnya gitu. Nah, benang merahnya ini saya bisa ketemu ketika saya dihajar habis oleh Jaya Paristil. Itu JPRS tahun 2008. Itu saya kelengar bener-bener tuh. Jadi saya masih pemula, saya banyak menang, ada di Inco, saya menang waktu itu ya. Terus kemudian saya mulai trading gede. Di luar kemampuan saya beli 300 juta. 200 juta atau 300 saya lupa, saya beli. Di harga 820 saya masih ingat. Ketika saya beli, tidak nyampe setengah jam, harga langsung turun. Turun 1 poin itu, nggak sampai setengah jam. Turun 1 poin, hilang 3 juta, hilang 3 juta, hilang 3 juta. Itu saya sampai muntah di depan laptop. Itu saya sakit seminggu. Nah, itu kejatuhan saya pertama kali. Terus 2008 saya beli itu diombang-ambing sampai 2011. Jadi harga itu sempat turun ke 150, naik lagi ke 400, saya nggak ambil, turun lagi ke 150, naik lagi ke 400, saya nggak ambil lagi, turun lagi. Nah, saya pikir yang ketiga nih, ya udahlah, gue cut separuh lah, saya ambil. Begitu 400, saya ambil harga ke 1000. Waduh, itu benar-benar sakit sekali. Terus kemudian bulan tengah-tengah 2018 saya masuk ke dunia forex juga. Ya akhirnya berjibaku juga di forex, mulai tahu brokerage dan segala macam dunia hitamnya lah, dunia persilatannya. Kita lalui itu semua dan kemudian Tuhan tolong saya sadar satu hal, ternyata benang merahnya itu antara fundamentalis dan technicalis gitu ya. Kita ngomongin selalu tempur nih. Kalau Anda kan fundamental banget. Kalau saya technical, kata ini kan orang selalu berantem. Tapi sebenarnya kita ketemu benang merahnya, ternyata dua-dua at the end benar. Misalnya you bilang sahamnya naik, saya bilang sahamnya turun. Ternyata sahamnya itu beneran naik tapi turun dulu. Jadi at the end dua-dua benar. Apa variabelnya? Time. Iya kan? It's a matter of time. Kalau waktu saya beli Jaya Paristil, mungkin saya mundur 3 minggu. Atau saya delay 3 minggu, saya tidak akan jatuh seperti itu. Seringkali demikian kan, beli sekarang turun, nanti di cut loss, naik. It's a matter of time. At the end sebenarnya temanya, gue beli sahamnya. Gitu. Terus, Anda bisa lihat di kontennya Astronaci yang saya berbagi ke masyarakat tentang tanggal berapa sih indeks itu akan naik. Ketika lagi COVID kemarin, 24 Maret 2020. Sebenarnya itu konsumsi harian di Club Academy, tapi ya saya merasa bahwa masyarakat harus tahu lah dan benar-benar exactly turun. Wah, masyarakat teriak, wah ini luar biasa segala macam. Kalau milenial sih yang baru-baru masuk karena COVID kan, tapi sebenarnya kita udah lakukan itu udah bertahun-tahun. Bahkan 2011 itu Forbes Magazine nelpon kita. Jadi 2011 ya? Ya, 2011 itu pertama kali saya masuk Forbes, itu nelpon. Kita dengar di Indonesia ada nih yang pakai financial astrologi, kalau di Amerika ya that's common, karena kalau Anda lihat JP Morgan sendiri bilang kan millionaires don't use astrology, billionaires do. Itu quote-nya dia. Financial astrologi udah dari tahun lama sih, abad 19 awal ya. Evangeline Adams itu salah satunya. Evangeline Adams. Ya, sama Bradley ya. Dia kalau Anda lihat ada Bradley indicator itu dia yang memperkenalkan sebenarnya. Terus kemudian diturunkan lagi banyak, ada George Bayer, William Delbert Gann, itu adalah orang-orang yang menggunakan cycle. Jadi sebenarnya market itu kan cycle. Kalau kita mengerti di dunia ekonomi kan ada business cycle, ya, conductive, presidential cycle. At the end of the day, market repeating terus cycle-nya. Nah, sebenarnya itu yang kita pelajarin. Terus di Forbes ya, dia kasih saya challenge. Oke, kita akan liput di Forbes tentang Astronaci, tapi tolong kasih kita prediksi. Waktu itu Juni saya ditelepon. Juli itu indeks mau kemana, tanggal berapa, dan harganya berapa. IHSG, waduh, gua take nggak nih? Kalau saya take salah, I'm done. Hilang reputasi. Iya dong, reputasi hilang. Tapi waktu itu saya bukan siapa-siapa. Saya 2010, saya diterima jadi Astro Technical Analyst pertama di Indonesia secara official di UOB Kay Hian Sekuritas. Jadi saya sebagai analis, I'm 4 years as a professional analyst. Kita
serve retail, institusi, dana pensiun kita juga udah jalanin. Terus ternyata ya akhirnya saya coba. Pokoknya tanggal 25 Juli, 22 sampai 25 itu Jumat ke Senin, indeks akan di 4.100. Pada saat itu, Juni akhir, itu yang bilang indeks akan naik itu cuma 1 lawan 9. Jadi di konsensus koran kontan kalau tidak salah waktu itu tuh 1 hari kan 9. Ada ya? Iya. Indeks waktu itu cuma 3.800-an. Karena bisa lihat di Juni akhir itu, tapi saya beranikan. Nah, analisanya saya pakai Elliott Wave, terus kemudian saya pakai Sun Moon Correlation, itu ada di CAT program. Nah, akhirnya kita coba submit, sudah, itu 3 minggu saya nggak bisa makan, tidur enak gitu, karena deg-degan kan. Ternyata nyampe. 2011, 25 itu saya publish di inilah.com juga, itu nyampe kena. Dan akhirnya ya itulah sebagai portofolio Anda bisa lihat nanti di Astronaci Forbes, menjadi milestone 2012 di Fortune, terus nah ini mulai naik deh. Akhirnya kita pindah ke Singapura, mulai serve klien-klien institusi internasional. Jadi kalau misalnya yang kaum milenial sekarang baru kenal Astronaci, ya salam kenal buat mereka. Kalau mereka tidak kenal kan biasanya mereka banyak ngebully ya dan seterusnya, astrologi begini. Dan saat ini Astronaci juga menjadi provider research dari Bloomberg Terminal. Jadi kalau yang ada Bloomberg Terminal di sekuritasnya, Anda cek aja Astronaci gitu. Nanti keluar riset kita satu-satunya yang diterima sama mereka gitu kan. Jadi kita bersyukur bahwa kiprah saya dari tahun 2008 sampai sekarang ada 12 tahun. Perjalanannya sudah cukup menyenangkan lah ya sampai sekarang melalui Lika-Liku. Terus 2016 saya bersyukur Bursa Efek Indonesia mengundang kita untuk opening bell. Kita bukan emiten, kita bukan siapa-siapa, tapi kami diperhitungkan. Nah ini oleh karena itu komitmennya kalau Anda lihat bajunya Astronaci di sini ada IDX, wah ya kan ada IDX di sini Dow Jones. Jadi inilah yang kita bawa sekarang kemana-mana. Kalaupun saya ke Amerika, kebetulan Astronaci ada bisnis di Amerika dan Astronaci International LLC kita ada di USA, sekarang mulai aktif di sana. Saya mau tunjukin bahwa gue bisa nganalisa market Amerika, tapi saya orang Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu akan selalu menarik, dan fund manager yang pernah saya temui waktu saya menjadi analis, kan kita serve fund manager. Itu dari Salt Lake City, dari mana, mereka tetap ke Indonesia, dan mereka bawa uang itu kurang lebih sekitar 2 triliun. Dan bagi mereka Indonesia ini gudangnya penny stock small cap yang bagus. Jadi semacam gudang garam, dan Astra pun dianggap penny. Penny stock malahan ya. Ya, saham penny gitu loh. Kenapa? Karena ya, you lihat sendiri Apple harganya berapa kan? Satu lembarnya $500. Ya kita sekarang berapa? Paling tinggi mungkin gudang garam ya, puluhan ribu, 100 ribu aja nggak nyampe. Jadi negara kita dianggap penny. Nah, oleh karena itu ini yang saya bagikan pada kalian. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya sudah melalang buana. Saya pernah jadi market maker juga. Ya, saya pernah jadi market maker, saya pernah silaturahmi sama OJK lah, chat email-email ya, diminta keterangan dan seterusnya. Market maker dalam hal ini, kalau mantan market maker kan nggak akan dipermasalahkan. Ya, saya udah pensiun ya, jadi udah nggak perlu dibahas lagi. 2015 saya berpikir bahwa ya udahlah, gue nggak mau urusan begini-begini lagi. I see. Saya pernah jadi korban juga, jadi market maker pun jadi korban gitu. Ya, market maker yang dikerjain lah ibaratnya oleh emiten. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, tapi ya itulah pengalaman saya. Jadi kalau sekarang orang pada ngomong tentang bandar lah, tentang apa, ya saya senyum-senyum aja. Ya udahlah, anak muda, saya juga muda sih, cuma maksudnya ini milenial lagi gaduh tentang bandar-bandaran, karena kita dulu ngobrolin bandar tuh tahun 2008, 9, 10, dulu ada milis obrolan bandar namanya. Ya, kalau Anda cek di Google obrolan bandar, itu saya punya nickname Kue Cheng namanya dulu. Nah, itu banyak lah kita ngomong tentang bandar di situ kan. Jadi ya sekarang kayak history repeat itself, berulang lagi tapi dalam bentuk jadi YouTuber. Nanti pasti yuk akan ngundang orang yang bahas tentang bandarmologi. Saya mempelajari hampir semua nih lini ilmunya. Mulai dari forex, commodity, bond, stocks, dan seterusnya. Benang merahnya yang saya ambil. Keseluruhan dari ini, kita tuh ngapain sih, mau investasi atau mau trading, mau ngapain pun di sini, itu cuma satu, pinginnya cuan kan? Betul, making profit. Iya, saya selalu bilang, kalaupun cuan ngitungin kancing ini bisa cuan, ya gue jabanin, nggak apa-apa gitu. Karena di end gue butuh duit. Betul. Dan masalahnya ketika saya itu mau cari duit, kendalanya adalah selalu kita ragu. RAGU, kata kuncinya itu, ragu untuk hold. Makanya pemula selalu kalau untung dikit diambil, kalau loss panjang ditahan. Itu sudah dimanapun. Kenapa? Karena ragu, nggak tahu ini bakal naik lagi atau tidak. Begitu orang merasa profit, dia merasa bahwa, aduh saya sayang nih kalau profitnya hilang.
Akhirnya ya udah, kalau profit dikit diambil, kalau loss akhirnya trading by hope. Fundamentalnya bagus kok gitu. Jadi fundamentalnya dijadikan bumper buat alasan mereka gitu kan. Sering kali gitu ya. Dan akhirnya kejebak. Jadi kesimpulannya karena keraguan itu. Nah, saya pun mengalami. Bro Kevas misalnya beli saham, dia pasti akan tanya, ini kira-kira bakal bisa naik lagi nggak ya? Betul. Mulai cari laporan keuangan, bisnis prospeknya, pakai technical, pakai apapun kan. Tapi itu nggak bisa menjawab. Nah, yang bisa menjawab adalah cuma dua. Saya pakai financial astrologi yang saya combine menjadi ilmu astronaci tadi. Astronaci itu kan astrologi dan Fibonacci. Menjawab tanggal berapa harga akan naik turun, karena itu bicara tentang support resistance. Ya. Kalau kita biasa dengan price support resistance, maka kita harus biasa dengan time support resistance. Time support resistance. Kenapa? Karena kita waktu sekolah dulu, kecuali nggak pernah sekolah gitu ya, susah ngomong. Sekolah kan belajar grafik, ada XY. XY itu kan bicara tentang harga dan waktu kan. Makanya kalau grafik kurvanya diagonal begini, ini pasti ada komponen price and time. Nah, ini yang kita dalamin, ternyata price and time itu bisa ada support resistance di time-nya juga ada. Yang kedua, direction of the trend, itu yang makanya kita sebut namanya eye of future. Kita mau tahu, beyond technical analysis, ketika Elliott Wave nggak bisa jawab, ketika technical analysis dengan metode apapun tidak bisa jawab, mentoknya adalah wait and see. Betul kan? Pasti begitu kan? Kenapa sampai ada kata jika atau wait and see? Itu karena tidak terjawab dengan metode yang ada. Astronaci di beberapa market, belum semua market, karena terlalu luas, secara spesifik IHSG dan gold. Itu expertise saya. Saya bisa menemukan beberapa cycle yang secara jelas statistically terbukti periode A sampai B ini akan naik 80%. Itu membuat kita tenang. Tunggu, kalau boleh saya potong ya. Waktu itu kan 2011 diundang oleh Forbes untuk bikin analisa. Sebelum 2011 ini, Pak Gemani belajarnya dari mana? 2009 itu saya mulai temuin astronaci. Astrologinya dulu udah dikombin dengan Fibonacci? 2009. Awalnya astronaci itu awalnya secara price action di Elliott Wave-nya. Jadi saya termasuk salah satu yang kuat di Elliott Wave. Ya. Tapi saya modified dan saya potong beberapa Elliott Wave yang tidak relevan menurut saya untuk beberapa market. Nah, itu 2009 kita udah pakai. Waktu pelajarin tentang astrologi, pernah berpikir, ini sebenarnya nggak make sense deh. Kenapa ya harus percaya dengan planetarium, dengan matahari, bulan, bergerakan planet? Pernah adopting itu nggak sih? Ragu? Tidak, karena saya adalah orang yang bekerja di dunia ikan, perikanan, di mana udang terutama, kita tuh selalu ngeliatin kalender bulan untuk nentuin pasang surut air. Iya, betul sih. Iya kan? Nelayan juga, terus kapal kan lihat pasang surut air berdasarkan kalender bulan. Jadi dari situ saja penting. Terus kemudian full moon dan new moon itu menjadi salah satu makanan saya sehari-hari. Karena setiap full moon dan new moon itu air pasang. Nah, waktu air pasang, kita masukin bibit udang tuh ke tambak. Jadi saya dari muda itu sudah dekat dengan yang namanya planetary konsep, ya. Terus buat teman-teman yang mungkin saat ini dekat dengan Kementerian Agama, waktu mereka menentukan tanggal puasa kan juga lihat bulan. Nah, kenapa banyak kaum milenial ini sekarang beranggapan bahwa itu nggak masuk akal? Karena mereka sendiri tidak pernah berkesempatan untuk memiliki education level yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Kalau misalnya, Bapak percaya Fibonacci nggak? Cukup percaya. Itu pun kontroversial. Iya kan? Kenapa golden ratio menjadi super resistant? Why? Nah, sebelum kita menjelaskan astrologi, you settle with that dulu deh. Jadi kalau Anda bisa percaya bahwa 0,618 memiliki vibration membuat harga naik dan turun support resistant, you should believe that. Kenapa? Karena contoh, bumi kita berputar selama 360 hari kan, ceritanya itu muterin orbit. Terus kemudian kalau kita bicara planet Venus, ya, itu 225 hari. Setahunnya di Venus itu 225 hari. Nah, 225 dibagi 360 itu 0,62 sekian. Jadi di galaksi kita pun rasio-rasio yang sudah Tuhan ciptakan itu memiliki harmoni yang kita sebut dengan the golden ratio. Makanya ini semua bicara tentang natural law, ya. Natural law, the law of universe tentang cycle. Nah, cycle ini ternyata di market bisa ada pendekatan melalui matematika. Ini yang kejam di situ. Jadi benar-benar dihitung pakai kalkulator, setiap naik turunnya harga itu udah kedetek, bahkan mungkin sampai setahun ke depan harga itu akan naik turun di mana saja, itu bisa dihitung secara matematik. Padahal itu belum terjadi. Belum terjadi. Dan itu kan market, boleh dikatakan ya kita adalah market. Yeah. Kita adalah pemain-pemain yang transaksi. Behavior, ya.
Kenapa bisa sampai financial astrology ini bisa berkorelasi akhirnya dengan pergerakan tadi Oke, Pak kita Gemma, IHSG, bicara dan gold? secara teknis itu ya. Saya PhD di ekonomi, undergraduate. Saya sebentar lagi udah wisuda. Disertasi saya adalah tentang astronaci. Anda bisa bayangkan, ini adalah pertama kali di Indonesia membawakan tentang financial astrology dibawa ke level disertasi untuk S3 doktoral saya. Dosen penguji saya ada 4 orang, salah satunya cukup terkenal, ada Pak Prof. Imam Ghazali, itu sudah banyak sekali bikin buku. Saya harus membuktikan kepada mereka whether or not mereka believe it, ya. Tapi karena mereka profesor, ya mereka harus menerima kalau ini secara saintifik. Dan mereka bilang ini adalah penemuan. Ya, financial astrology udah ada sebelumnya, tapi yang namanya doktoral itu berarti saya menemukan gap atau masalah dan saya harus ketemuin obatnya. Dan itulah penemuan di level S3. Saya buktikan kepada mereka, puji Tuhan, hasil penelitian lulus, saya sedang menunggu sidang tertutup, habis itu sidang promosi doktor. Jadi secara saintifik ini terbukti. Pendekatan yang saya sampaikan kepada mereka adalah matahari is the key, the sun is the key. Kenapa? Karena matahari ini kan penentu waktu. Betul ya? Dan penentu waktu inilah yang membuat ada siang, malam, panas, dan dingin. Dan karena matahari ada berapa musim kita? 4 musim. Ada musim dingin, musim panas, dan seterusnya. Kita ngambil gampangnya saja. Kalau seandainya musim dingin datang, berarti itu berpengaruh nggak dengan CPO? Berpengaruh. Oil, CPO ya, biasanya di kuartal 3 akan naik katanya harganya. Karena apa? Sebagai substitutnya oil, orang butuh untuk burning dan seterusnya. Dari situ saja kita tahu bahwa matahari sebenarnya memiliki hubungan secara cycle terhadap komoditi. Terus berikutnya, market bergerak karena supply and demand. Betul. Supply and demand muncul karena perbedaan ekspektasi antara manusia. Ya, silakan cari di Google bahwa ternyata human psychology yang ngedrive supply and demand itu memiliki korelasi yang kuat terhadap planetary system. Nah, wow, itu ada risetnya? Ada jurnalnya segala? Kenapa? Ya? Karena kepala kita, isi kepala kita ini, otak kita bekerja melalui electromagnetic wave. Dan setiap planetary itu memiliki frekuensi. Jadi ini hubungannya adalah indirect relation antara planetary system dengan market, bukan direct. Indirect karena melalui kita kan? Kalau kita psikologi humannya dulu, dan human psychology ini yang akhirnya mendrive pergerakan harga saham. Nah, ketika orang bilang, nggak mungkin itu terjadi. So, kenapa Anda harus percaya Fibonacci? Kenapa kita tidak saling kenal, tapi di rasio 61,8, most likely harga terjadi pembalikan arah. Itu juga susah dijelasin kan? Di dalam disertasi saya buktikan astrologi Fibonacci, time tapi. Jadi semua ini bicara tentang time. Reversal itu ada nggak tanpa astrologi dan Fibonacci? Ada reversal itu, tapi pada saat astrologi only juga ada reversal, Fibonacci only ada reversal. Ketika astrologi dan Fibonacci digabungkan, tingkat reversal dan winning rate-nya lebih tinggi. Itu secara key square dari statistik terbukti. Makanya di situ saya merasa saya berhak mendapat doktoral di sana. Dan kemudian gelar MFTA saya, Master Financial Technical, yang ngeluarin kan IFTA, itu atas penelitian saya tentang gold, itu akan terus bullish ketika Mercury retrograde cycle terjadi. Saya dapat MFTA, jurinya 4 dari beda negara, dan lucu komen jurinya, personally, I don't believe in this. Dia langsung, frankly speaking, begitu di email, tapi gue mesti akuin, scientifically proven. So, congratulations, you're MFTA. Tapi dia ngomong di awal, I don't believe it. Itu fair-nya orang luar. Nah ini menarik sih teman-teman ya. Jadi mungkin banyak orang, bahkan saya pun juga termasuk ya. Rasanya kayaknya tidak masuk akal aja. Apa hubungannya planetarium, segala macam dengan pergerakan harga saham. Tapi ternyata udah scientifically dan boleh dikatakan secara statistik memang berkorelasi seperti itu. Betul, makanya kan repot kalau misalnya audiensnya nggak pernah kuliah S2, nggak akan pernah nyambung. Jadi ya lebih ke opini yang sesat ya. Tapi kalau kita sudah bicara dengan saintifik harusnya oke. Saya pun terlibat sedikit konflik waktu itu sama salah satu dosen. Saya tahu ceritanya. Ya dosen ini kerjasama, dia bikin karikatur. Ya saya merasa saya disindir gitu karena memang di Indonesia yang brand tentang financial astrologi kita. Akhirnya kita sempat komunikasi, akhirnya sama kontan dimediasi. Ya salaman sih, at the end ya beliaunya menyadari bahwa tidak seharusnya seperti itu, saya sorry dan seterusnya, ya kita jadi teman. Tapi di situ pun menunjukkan bahwa untuk sekelas seorang PhD pun juga terjebak di dalam pemikiran yang kurang open-minded pada saat itu. Dan akhirnya saya beritahukan, sama seperti saya ceritakan ini, ya
Even fundamental pun masih banyak yang attack technical kan sampai sekarang kan. Luar biasa. Makanya saya bikin video ini supaya meluruskan semuanya ini. Nah, supaya Anda semua tahu, foundationnya Astronaci itu ada 4 dimension analysis. Wow, what's that? Makroekonomi, itu jadi untuk menjawab why. Okay. Why I have to invest in Indonesia. Why I have to invest in gold. Ini penting kan, ini bicara tentang portfolio allocation. Kenapa saya desain itu? Karena saya background-nya dulu adalah analis yang layani institutional fund manager. Jadi saya tahu, mereka punya duit 100 triliun, berapa percentage yang dialokasikan ke negara loh, bukan lagi ke sektor. Berapa gue taruh Indonesia, berapa gue taruh Thailand, karena YOBK Sekuritas kan punya banyak cabang. Ya, dari Asia sampai Europe, sampai Amerika juga ada. Sebagai fund manager, sebagai sales institutional, dia harus memberikan suggestion. Lu punya duit aset kelolaan 1 triliun, berapa yang kamu akan taruh di Indonesia? Why? Makroekonomi. Oke. Ya, misalnya, ya banking stocks-nya bagus karena secara keseluruhan makro bisnis dari banking itu di Indonesia menawarkan return yang gede misalnya. Nah, kita udah ngomong fundamental nih kan. Ya. Tapi fundamental yang ke arah makro, kebijakan negara dan seterusnya. Oke, I choose Indonesia, so kejawab why-nya saya akan invest di Indo. What to buy-nya ini menjadi problem. Sahamnya, kita ngomong saham. Kalau tidak ada fundamentalnya, plus corporate governance knowledge, Anda akan kejebak. Ada 600 saham di Indonesia. Ya, dan kita bicara sekarang di era 2019 2020 onward, di mana pemerintah membuka kemudahan IPO melalui papan akselerasi. Berapa banyak strategic listing, strategic IPO yang setelah IPO dia udah nggak maintain sahamnya lagi. Just plan buat exit aja gitu ya. Exit doang. Ini mungkin kalau milenial juga nggak tahu cerita ini. Dan saya juga bergerak sebagai underwriter. Ya kan? Saya menjadi konsultan untuk perusahaan yang mau IPO. Tahun ini kita ada ngerjain 3 IPO rencananya. Ya. Jadi pada saat saya bicara itu saya pun milihin tanggal yang kira-kira secara cycle itu bullish buat mereka waktu mau IPO. Tapi di satu sisi kita ngomong fundamentalnya, itu kita bore kan company-nya kan, valuasinya bagaimana. Kita juga mau beli saham, lihat. Contoh sektor banking, saya termasuk favorit di banking ya. Ada banyak loh, ada Danamon, BCA, BRI, Bank Mandiri. How you choose them? Ternyata rahasianya yang bisa naik itu kalau IPS-nya growth IPS-nya konsisten. Ada cerita fundamental di baliknya. Harus ada. Nah, berarti saya mesti ngerti itu. So, kalau dibilang apakah Astronaci pakai fundamental? Absolutely harus untuk pilih saham. Masalahnya saya beli saham bukan uang 100 juta. Saya beli saham uang di atas 10 M. Saya invest. Udah nggak bisa kalau saya tidak pakai fundamental dan hanya cuma ngandelin grafik. Nah, tapi di sebagian orang merasa, ngapain pakai garis-garis? Itu pakai fundamental. Demikian juga yang technical. Ngapain pakai begitu? Nah, technical itu dipakai untuk, misalnya kita udah pilih, oke, I choose BRI. Baru nanti technicalnya bicara where to buy. Where to buy. Jadi fundamental analysis itu tidak bisa menjawab di mana mau beli. Dia cuma bisa kasih target price-nya di situ loh. Ya, harga wajarnya. Harga wajarnya. Atau kalau kita mau pakai PE, ada yang namanya PE band, standar deviasi 1,2 minus 1,2. Oke lah, gue cuma mau beli saham kalau dia kena di standar deviasi minus 2 misalnya. Ya tungguin aja sampai tahun jebot kan begitu. Berarti you will miss all opportunities. Anda cuma nungguin crash kayak kemarin, bisa beli. Nggak apa-apa kalau preference si investornya nggak apa-apa. Gue 5 tahun sekali baru beli saham. Oke, tapi kalau milenial bisa nggak suruh begitu? Kan gitu. Jadi ini banyak misleading tentang fundamental. So, where to buy itu menggunakan technical analysis. Kita cari polanya, kita cari supportnya, secara bentangan jauh fundamentalnya, target price-nya bisa naik 40%, kan nggak mungkin naik satu garis. Ada riaknya, ya kan? Dan riak-riaknya ini yang kita sebut dengan price action strateginya. Itu dengan technical analysis. Sudah cukup technical analysis, sudah bisa technical, tetap kepentok. Sudah beli, pertanyaannya adalah, oke, gue udah beli, sahamnya bagus, kapan nyampe target price? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Financial astrology itu way yang terakhir. When to buy. Dan kebanyakan orang teknikal kan salah. Mereka pada saat mereka jawab when to buy, dia akan jawab, nanti ketika stochastic-nya crossing. Misalnya, kalau Bapak ditanya, Pak, kapan mau talk show sama saya? Jawabannya adalah hari, tanggal, jam. Betul ya? Bukan, nanti ketika ada mobil di depan situ lewatnya gitu. Itu kan jawaban yang tidak relevan. Betul. Jadi, way yang terakhir itu adalah when to buy-nya. When to sell-nya. That's financial astrology melalui Astronaci. Secara spesifik. Gitu. Dan akhirnya tahun 2014 saya launch IO Future, di mana saya ketemu satu teknologi, market belum terjadi, selama 1 bulan kita udah tahu pinpoint up down-nya di mana. Silakan cari nanti di YouTube IO Future, itu saya show pertama kali di TV,
menarik tuh, ternyata bener bisa di count atas bawah. Oke, so financial astrology itu untuk menentukan when-nya, dan when-nya itu dipakai untuk kapan pinpoint-nya ya, atau turning point-nya. Turning point, yes. Dan kedua adalah tanggal period A sampai period B itu tendensinya lebih besar up atau down. Oh, kecenderungannya Yes. uptrend atau downtrend. Atau mungkin bisa juga nggak kemana-mana. Sideways ya. Cuma kalau misalnya secara signifikansi ya, kalau kita bicara signifikan kan harus 95% atau Q-square 3,84. Ini teman-teman ini istilah statistik ya. Statistik. Jadi, perlu juga belajar kita statistik sepertinya. P-value-nya kan harus dihitung tuh 0,05 ke bawah itu baru dianggap signifikan. Ya. Kalau di bawah itu kita nggak mau gitu. Jadi Margin of error-nya itu ya, degree of freedom-nya dia itu harus 5%, margin of error-nya kalau di atas itu kita tetap harus melihat dari price action ya. Tapi kalau seandainya misalnya udah ketemu dari margin of error-nya itu di bawah 5%, misalnya Mercury retrograde pada gold setahun ada 3 kali, yaitu akan bull. Apapun reason-nya, nanti alasan itu akan datang belakangan. Mau perang kayak mau resesi. Jadi tapi kita udah tahu window time ini pokoknya bull nih. Termasuk tahun 2020 ini di mana harga emas ini lagi bullish-bullish. Lihat aja video yang terakhir Mercury retrograde saya dapat 3,6 M profits dari gold. Habis profit 3,6 miliar dari gold saya beliin saham BRI. Terus aja kayak begitu. Nah, ini cara make money menurut saya dan itulah yang A-Club Academy maupun CAT yang mereka belajar untuk ke arah sana. Jadi kalau ditanya aliran saya apa? Saya seperti air. Saya belajar dari Bruce Lee. Kalau Anda tahu Bruce Lee sampai bikin Jeet Kune Do itu dia belajar dari semua aliran. Betul. Jadi saya tidak pernah close minded dengan semua aliran selama aliran itu benar karena konsepnya begini, lubang kunci itu satu itu adalah kesuksesan. Tapi banyak kunci kan? Yang bisa buka lubang ini cuma satu kunci saja. Anda boleh pakai kunci macam-macam, berhak pendapat, opini. Tapi ingat, hanya satu kunci yang bisa bikin sukses. Nah, Anda temukan sendiri kuncinya. Oke, menarik sekali. Kalau misalnya Pak Gema boleh mengulang waktu kembali nih, ya. Dari awal pertama kali belajar trading tadi tahun 2009 ya. Kira-kira kalau bisa ngulang, mau ngulangin apa sih? Mau melakukan apa supaya ini dilakukan pertama kali buat pemula ini harusnya ngapain gitu di awal? Kalau pemula dulu sebelum saya jatuh mungkin saya akan belajar tentang price action analysis yang benar. Fundamental analysis itu saya tahu bagaimana cara dan aturan main di bursa itu, back end-nya seperti apa. Saya belajarin itu. Baru kemudian saya belajar tentang cycle. Dan saya harus memilih saham-saham yang beres gitu. Jadi jangan gampang tergiur dengan saham yang wah bisa naik ini bandarnya ini. Saya tidak bilang bahwa ilmu bandarmologi itu jelek karena saya pernah dari sisi market maker loh ya. Dan orang juga banyak bilang begini. Market maker tuh yang sombong-sombong dia bilang, ngapain lu garis-garis, kita kan yang gambar chartnya. Bener nggak ya? Nah, mereka itu nggak tahu. Kalau sebenarnya dengan mereka berkata seperti itu, kalau kita sekarang duduk di sini sebagai market maker, saya duduk di sini sebagai orang yang mengerti tentang natural law, saya akan berkata bahwa Anda itu adalah bagian daripada skenario. Keputusan dari bandar atau market maker itu adalah pelengkap penderita daripada sebuah skenario besar. Dan itu hukumnya apa? Itu teori tentang predestinasi. Ya, ini ada hubungan sama predestinasi. Jadi, pertemuan kita hari ini itu bukan kebetulan. Tapi ini sudah digariskan dan memang masa depan itu sudah di-create. Kenapa saya bisa bilang begitu? Pendapat saya, pengalaman hidup saya melihat bahwa apabila masa depan itu belum ada, maka analisa teknik apapun tidak bisa menggambarkan karena tidak ada gambarnya. Dan masa depan itu adalah pengulangan daripada masa lalu sebenarnya itu. Ya, kita kalau bicara predestinasi panjang, tapi konsepnya adalah kalau orang bandar-bandar bilang kita ini yang garis, yang bikin garis, nggak apa-apa, lu memang bikin garis. Tapi apapun yang kau lakukan, tetap akan pasti respect kepada 61,8. Ada aja ntar duitnya nggak cukup atau apa, pokoknya di 61,8 lu mesti akan ada satu action atau reaction secara time yang sudah saya tentukan juga tentunya begitu. Saya pernah nantangin loh. Saya lagi show di TV, ya coba aja saya bilang tanggal segini akan turun atau akan naik bandar, coba aja intervensi bisa atau enggak. You cannot fight the natural law, that's the principle. Jadi nggak peduli berapa triliun pun yang Anda pakai, natural law, the crowd behavior is there. Tinggal bagaimana sekarang kita membaca yang jelas-jelas sudah ada, how we read it, tentunya ini ada unsur psikologi juga. Dan menurut saya nanti buat pemula, jadilah analis yang baik dulu. Jadi gimana tuh caranya jadi analis yang baik? Ya, Anda harus banyak latihan. Jadi manusia itu bekerja ada otak kiri dan otak kanan. Intuisi itu dipakai. Jadi ketika kita ngelihat chart, itu harus tahu. Kelihatan ada sense, ada feel-nya.
Makanya saya selalu ngajarin di CAT, tidak semua market itu cocok vibration-nya sama kita. Jadi, Anda harus pilih satu market yang memang secara feel-nya Anda dapat di situ. Nggak usah pakai analisa apapun, tapi kalau Anda nge-feel ini bakal naik besok. Naik, bener. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu datang ke saya tidak akan mencemooh dia. Saya akan bilang, jangan-jangan itu marketnya memang kena nih vibration-nya sama dirimu nih. Karena masing-masing punya tanggal lahir dan itu ada harmoninya. Mantepin di market yang itu. Jadi ketika misalnya saya dulu di IHSG, itu saya punya feel yang cukup tajam. Jadi keberhasilan Astronaci untuk bisa nge-time IHSG itu juga karena saya punya mungkin vibration atau frekuensi yang cocok sama IHSG ini. Dan saya tekunin. Itu saya bikin analisa IHSG bisa 5-6 jam sehari. Wow. Dari tahun 2008 sampai sekarang, bayangin itu 12 tahun. Sehingga kalau saya harus bikin analisa IHSG 10 kali, saya harus jaga standar pribadi saya, my personal minimum, 7 harus benar, 3 salah. Kalau di bawah situ, bukan metode yang salah, saya yang salah baca. Jadi, jadilah analisa yang baik, bikin analisa itu harus bikin roadmap, arah itu harus benar. Nah, jadi analisa yang baik, belum tentu trading bisa untung. Itu masalahnya. Jadi trader sama analis ini dua hal yang berbeda. Beda banget tuh. Sebelum menjadi trader yang sukses, Anda harus bisa baca roadmap-nya market itu mau kemana. Setelah itu baru kita deal dengan psikologi sebagai seorang trader. Karena trader ini bisa menang dan kalah itu ada unsur takut hilang duit. Karena pakai duit asli kan. Kalau lu tradingnya pakai duit demo, menang terus. Kalau tekniknya benar. Betul. Tapi kalau sudah di paper trading atau demo account tetap loss terus, ya lu bego gitu aja, nggak usah trading deh, kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya panjang ceritanya, bagaimana kita bisa mencari benang merah dan menggabungkan fundamental, technical analysis, sama financial astrologi ke dalam sebuah konsep ini. Dan sekarang muncul lagi kuantitatif. Ya, quant itu kan beda lagi alirannya. Wow, baru pernah dengar itu malah. Belum pernah dengar ya? Itu dia cabang daripada technical analysis, tapi dia pakai algoritma. Algoritma. Jadi dia itulah yang kita sebut dengan quantitative trading. Jadi ini dunia yang sangat luas. Mudah-mudahan kaum milenial ini bisa upgrade lah pandangannya. Dan kalau memang bisa, Anda bisa kerja di sekuritas 2-3 tahun, belajar bagaimana institusional itu bermain. Tidak ada yang hebat di market itu. Semua itu harus ada mental judinya juga kalau mau berhasil. Ya, hidup itu judi, pengambilan keputusan kita buy dan sell itu juga sebenarnya judi kan. Lu berani nggak nih? Karena cuma judinya harus ada alasan. Nah, tidak ada yang 100%, tetap ada unsur resikonya. Lu mesti berani take action kan gitu. Bikin analisa keren banget bener, tapi giliran kita mau gebuk, masukin duit. Aduh, takut ya gimana ya? Dan itu butuh waktu. Awalnya saya berani sekali masuk 100 juta, sekarang saya udah berani sekali tembak minimum 1 M. Itu pun tahun 2010 saya belum punya banyak duit, nggak ada modal. Murid saya sekali gebuk Bank BRI, Astra 2M. Waduh, gila, ngeliatin harga turun 4%, udah 80 juta kan? 80 juta saya aja berharap kalau bisa sebulan bisa untung 80 juta. Nah, itu banyak penjelasan secara psikologinya, ada caranya untuk menjalani itu. Tapi secara keseluruhan kita udah dapat gambaran. Kunci dari semua itu adalah kalau kita mendapatkan bisikan, nonton deh film Back to the Future, di mana dia dapat almanac terus lalu ke masa lalu. Dia tahu tuh tanggal berapa, terus di bulan berapa lomba olahraga tuh siapa yang menang, lalu dia betting kan, jadi kayak raya. Jadi ibaratnya kalau misalnya nanti malam tidur pakai Evas, tiba-tiba ada malaikat datang dibisikin, minggu depan tuh harga Astra tuh naik loh sampai 10.000. Lu nggak perlu pakai money management, lu jual rumah beli aja kan. Itu konsepnya yang kita mau coba. Kalau kita bisa mendapatkan gambar di masa yang akan depan, di mana masa depan tuh pengulangan dari masa lalu. Contohnya full moon, new moon itu kan untuk masa depan kan tanggalnya udah ada kan. Kalau secara statistik itu ketemu, full moon, new moon, misal 2 hari sebelum atau 2 hari sesudah, itu market akan naik. Kira-kira the next full moon, new moon, lu berani nggak nge-bet ke market? Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A ya Pak ya. Ini saya ada bikin beberapa postingan, dan saya minta teman-teman itu untuk tanya ke Pak Gemma. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana menanggapi pandangan Bapak tentang kalau financial astrologi itu hanya sekedar cocok-cocokan? Good question, dan memang benar. Astronaci 2009 bawa astrologi ke Indonesia. Awalnya mereka merasa itu tabu, malu-malu untuk ngikutin. Sekarang malah nggak punya malu. Ya, kalau dulu takut malu, kalau sekarang tidak punya malu, ikut-ikutan, lalu ambil semua planetary cycle dicocok-cocokin, dan itu benar. Jadi banyak orang yang asal dicocok-cocokin. Tapi yang sebenarnya, saya kasih tahu nih rahasianya, tiap market memiliki vibration yang berbeda-beda terhadap planetary cycle. Sehingga Anda harus research. Itu yang dilakukan di certification CAT. Mereka harus menemukan
secara saintifik, secara bukti visual, dari awal mula IPO, kalau di saham, kalau di forex commodity dari awal mula first trade date-nya, itu memang benar-benar signifikan. Oke. Jadi tidak ada yang namanya cocok-cocokan. Dan saya paling kesel banget kalau orang udah asal main pakai astrologi tujuannya buat jualan dan nipu orang, lalu cocok-cocok sekolah juga kagak kan gitu. Nah, tapi kita juga tidak menutup mata bahwa banyak netizen yang juga nggak sekolah, yang otaknya nggak nyampe gitu ya. Mereka nggak bisa mikir tentang itu. Ya paling cocok-cocokan karena dia sendiri tidak pernah melakukan penelitian. Makanya saran saya, kalau ada yang bilang kuliah itu nggak penting, itu orang bodoh juga. Ya, kenapa kuliah? Memang kuliah tidak menjamin Anda untuk bisa sukses. Siapa yang bilang kuliah bisa sukses? Banyak kok anak S1 sekarang tidak kompeten. Anak S2 juga tidak kompeten. Tapi setidaknya dengan kuliah yang benar, Anda memiliki framework berpikir yang bagus. Kalau Anda sampai S2, ya, Anda bisa belajar penelitian, bisa melakukan riset, bisa memilah yang mana yang fenomena cocok-cocokan, yang mana yang fenomena yang benar-benar. Lah kalau semua dianggap cocok-cocokan, nggak ada penemu. Awalnya kan yang namanya penemu, itu selalu melihat ada fenomena ini kok berulang. Monyet itu kok makannya pisang kan gitu, selalu. Nah, dia datang 2 kali, dia datang 3 kali, 4 kali, kok monyet makan pisang? Ditelitilah sama dia. Ini bener nggak monyet makan pisang? Memang habitnya seperti itu atau hanya kebetulan saja pas dia lewat makan pisang? Itu semua ada ilmunya. Namanya ilmunya adalah metodologi penelitian. Silakan dilihat. Makanya saya sangat kecewa kalau sudah ada dosen, udah ada S3, mereka sudah S3 lagi ya, tetap skeptis dengan satu fenomena yang orang lain bisa menemukan secara saintifik. Ini kan orang nggak benar berarti. Makanya pesan saya, Anda sekolah lah yang benar, bikinlah penelitian. Tidak menjamin sukses kuliah itu, tapi kalau dibilang anak itu tidak perlu kuliah, rusak pikirannya nanti. Ya daripada Anda jadi generasi TikTok, ya mendingan Anda kuliah kan gitu. Yang benar, belajar, ambil dunia finance kalau memang suka finance. Jadi itulah yang menurut saya nanti akan bisa menjadi backbone Anda untuk menjadi orang sukses. Gitu. Ada lagi yang bertanya, Pak. Apakah horoskop kita itu menentukan vibrasi? It's very good question. Jadi kalau kita melihat tanggal kita lahir, ya, dengan tanggal IPO daripada perusahaan atau first trade date daripada beberapa market itu memiliki hubungan. Makanya kita harus mencari. Kita tidak bisa lagi mencari secara statistik atau apapun itu, tapi langsung secara praktikal. Anda analisa misalnya 50 market dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, Anda bikin aja analisanya. Anda lihat yang mana yang secara tendensi itu benar mulu. Apapun itu kondisi ekonomi atau apa, Anda nebak itu benar terus. Itu memiliki subconscious relation antara itu market vibration dengan kita itu cocok. Dan percaya tidak percaya, kita sempat ngerasain, saya kayaknya suka kalau nganalisa market ini. Dan ketika suka, banyak benar misalnya. Ya udah stay with that market, karena itu adalah market Anda. Gitu. Nah, beda dengan metode. Ada orang bilang metode cocok-cocokan. Kita justru tidak boleh berpikir bahwa saya cocok-cocokan dengan metode. Hari ini saya disuruh analisa berdasarkan distribusi lot, money flow, foreign flow, dan seterusnya, saya bisa. Bukannya saya tidak bisa. Apakah astrologi pakai itu? Kadang-kadang ya kita pakai kalau memang saya butuh informasinya. Kalau kita bicara metode, gunakan semua metode untuk untung. Tetapi marketnya ini yang memang harus ditelaah. Ada market-market yang tidak cocok kayak saya. Saya bikin analisa di Aussie US dollar. 6 kali saya bikin analisa 5 salah, 1 benar. Anda bisa bayangin. Tapi saya bikin analisa di gold, di ASG, di pound Aussie. Saya bisa dapat 4 benar, 1 salah. 3 benar, 2 salah. Tapi ada market-market tertentu tuh orang ngomong suwe. Loss terus, nggak pernah menang. Saya bikin analisa pun salah. Saya nggak akan sentuh. Karena nggak kena vibration-nya. Jadi kalau saya bilang juga sebenarnya financial astrology pun juga tidak exactly 100% akan benar ya. Jadi ini yang orang skeptis juga sih. Dikira, wah caranya bisa menerawang masa depan dan pasti benar. Pasti benar tidak? Betul, karena memang harus ada errornya. Pasti. Kenapa harus ada errornya? Karena marketnya sendiri tidak konsisten. Kalau Anda belajar chaos teorinya Bill Williams, ya, itu kan jelas ini semua tentang ketidakteraturan. Sehingga astronaci bilang bahwa ketidakteraturan adalah keteraturan baru. That's the philosophy. Market ada anomali, manusia ada anomalinya. Kita sebagai manusia, kita hari ini bisa punya state of psychology yang normal. Tapi seringkali ada momen tertentu kita jadi emosional, kita jadi baperan, kita marah-marah. Itu kan anomali dari diri kita, bukan kita yang sesungguhnya. Bukan kita yang sesungguhnya. Menarik That's happen di market. Jadi kalau pelakunya saja, kita driver ya kan, kita driver market itu memiliki inkonsisten dalam psikologi. Marketnya juga inkonsisten. Nah, sedangkan astrologi finance ini, astrologi financial ini, kita bicara tentang
sebuah konsistensi dari perputaran planet yang tidak akan mungkin berubah. Kalau matahari telat 1 jam, habis dong. Ya. Ini adalah sebuah rotasi yang sudah permanen atau fixed cycle, dicoba untuk menghitung sebuah market yang dynamic. Oke. Ketika dia anomali, ini kan lepas. Nah, kenapa bisa anomali? Faktornya banyak sekali, tapi paling tidak gambarannya tidak ada yang namanya 100% karena apa? Barang yang dianalisa juga merupakan sebuah inconsistent items yang untuk kita analisa. Jadi semoga ini bahasa tidak terlalu berat dan bisa dimengerti gitu. Iya, oke. Dan mungkin malah dari saya juga, kalau bisa juga follow juga atau subscribe ya YouTube-nya Astronaci. Betul. Karena saya juga pertama kali tahu Pak Gema, tahu tentang astrologi itu dari channelnya beliau. Dan boleh dikatakan sekarang ini ya, YouTuber nomor 1 kali ya, Ya, kalau yang untuk ngomongin finance nomor 1. tentang investasi. Karena saya nggak cuma investasi, kadang politik juga. Iya, iya. Karena ya itulah berhubungan. Makanya banyak orang ngomong, lu ngapain sih ngomongin politik gitu ya. Kadang netizen, karena politik dan ekonomi kan satu. Yes, Ya, berhubungan itu juga. kita harus tahu lah. Makro itu udah pasti nyambung gitu. Iya, oke. So, thank you banget Pak Gema Luar atas biasa, waktunya, thank you, sharingnya. Pak Evas. Saya yakin banyak banget manfaat yang bisa diambil sama teman-teman. Saya pribadi pun juga dapat manfaat banyak banget. Ya, Dan saya thank yakin teman-teman semua yang nonton pasti juga dapat banyak manfaat. So, sekali lagi thank you banget buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channelnya Astronaci. Jangan lupa juga subscribe channel saya. Jangan lupa juga silahkan like jika Anda suka dan kasih komentar. Kalau kalian ada pertanyaan tentang financial astrologi, nanti mungkin Pak Gema boleh mampir ya. Kita untuk mampir, kita jawab-jawab. jawab di situ tim kita. Ya. Oke, so sekali lagi thank you banget semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.